Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Cakra Rasa Buana, perguruan bela diri laduni dan pengobatan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Alhamdulillah di tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan tingkatan khusus murid level 5, tingkatan ke-94, Malih Rupa dan Saifi Angin. Baik, yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita semuanya tetap diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Baginda Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapatkan keberkahannya dan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam hormat dan salam takdim untuk guru-guru saya. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan serta keberkahan hidup. Salam untuk para guru semuanya, para pecinta dan pengamal ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Salam hormat untuk para murid semuanya, wabil khusus murid Cakra Rasa Buana dimanapun berada. Salam untuk warga Kuningan, Jawa Barat, dan salam untuk para pendukung channel Cakra Rasa Buana. Alhamdulillah, di dalam tayangan yang ini kita akan lanjut kepada tingkatan ke-96 Sultanul Bahri Sungai Raja. Ya. Di dalam tingkatan ini, tingkatan 96 Sultanul Bahri Sungai Raja masuk ke dalam kategori murid level 5 atau murid khusus, ya. Sebagaimana saya jelaskan di tayangan sebelumnya bahwa murid level 5 itu adalah murid khusus, ya, dari mulai tingkatan 90 Nur Kalacakra hingga tingkatan 99 Lipat Bumi dan Asmaul Husna. Nah, di dalam tayangan yang ini kita sudah masuk dan menginjak ke materi atau penjelasan tentang tingkatan 96 Sultanul Bahri Sungai Raja. Baik, di dalam tingkatan Sungai Raja ini, ya, atau Sultanul Bahri itu memiliki karakter yang berbeda dengan tingkatan khusus sebelumnya, ya. Kalau tingkatan sebelumnya itu misalkan seperti Nur Kalacakra itu mengibaratkan cahaya, ya, sifat cahaya. Kemudian Cakra Pancawala pun sama, kemudian Nur Kalacakra Kumarageni dan Cahya Lebur Sakti itu wujud cahaya api dan ribuan cahaya. Kemudian Malih Rupa dan Saifi Angin adalah itu ilmu meringankan tubuh dan Malih Rupa memindahkan wujud, ya. Kemudian 95 Lebur Samudra Waringin Sungsang itu untuk meleburkan ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan inilah tingkat 95 Sultanul Bahri Sungai Raja. Karakter yang berbeda semacam apa tingkatan 96 ini, saya sampaikan penjelasan ini khusus untuk para murid Cakra Rasa Buana yang sudah sampai kepada tingkatan 96 atau bahkan belum sampai kepada tingkatan ini. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini secara umum dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi para pecinta ilmu bela diri laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Tingkatan 96 Sultanul Bahri atau Sungai Raja ini digunakan untuk kita menghadapi kedoliman. Di dalam peragaannya testor dolim, ya, ketika menyerang kita, langkah pertama adalah kita mengaktifkan dulu Sultanul Bahri dengan cara memohon kepada Allah dengan mengucap basmalah dan syahadat serta bersalawat, ya Allah, hamba memohon ilmu laduni bela diri Sultanul Bahri Sungai Raja.
ditutup dengan kalimat penutup yang sudah diberikan para guru. Insya Allah itu manakala sudah diucapkan kalimat penutup maka ilmu ini sudah aktif. Manakala tester datang menyerang dengan kedoliman akan mencelakakan kita, maka gerakan kita untuk menghadapi tester atau orang dolim ini adalah cukup kita mengepal ya, memukul dengan cara jarak jauh seperti itu. Kalau testernya atau orang dolim itu masih kelihatan sekitar 1 meter atau 2 meter, bahkan 5 meter, bahkan 10 meter ya, misalkan tester menyerang jarak jauh atau lari menghampiri kita sambil menyerang, ketika jarak 5 meter pun, ketika sudah ilmu ini diaktifkan, kita cukup dengan menggerakkan tangan seperti ini, seperti memukul ke depan begini ya, atau cukup satu bisa ya, atau begini bisa, atau memukul begini bisa, bahkan 2 tangan atau ini pun bisa, insya Allah ya. Ini mau pakai tenaga ataupun biasa saja begini, itu tergantung daripada situasi dan kondisi. Biasanya kalau kita kaget pasti dengan tenaga seperti ini ya. Namun fungsinya ini memukul begini adalah memukul jarak jauh, karena Sultanul Bahri itu manfaatnya bisa memukul jarak jauh 5 sampai 10 bahkan 15 meter. Yang penting wujud orangnya masih kelihatan, itu akan kena ya, seperti itu. Bahkan riwayat menyatakan misalkan jarak jauh sekalipun ya, asalkan kita sanggup membayangkannya wujudnya, kita bisa pukul jarak jauh seperti itu ya, apalagi masih terlihat dengan indera penglihatan mata kita. Itu cukup dengan begini. Nah, efek untuk tester dolim ini ketika kita pukulkan jarak jauh, maka pertama yang terasa oleh tester adalah, ini nanti bukan untuk dijadikan sugesti ya, namun saya menjelaskan berdasarkan pengalaman yang sudah diperagakan atau dipraktekkan seperti itu ya. Pada kenyataannya bisa jadi berbeda ya, seperti itu, tergantung daripada tingkat kedoliman testernya ya, seperti itu. Ini saya bicara tingkat kedoliman tester yang bagus, yang tinggi ya kedolimannya. Ketika kita pukulkan begini jarak jauh, maka si tester ini akan terasa seperti dipukul ya, dipukul jarak dekat. Nah, dan tangan kita terlihat besar ya, terlihat besar sekali, karena karakter dari Sultanul Bahri, dari Sungai Raja itu, manakala ilmu Sungai Raja ini diaktifkan, maka si pengamal ini ya, si murid ini atau saya misalkan ya, ketika mengaktifkan ilmu 96 Sultanul Bahri Sungai Raja, maka badan kita akan menjadi besar 10 kali lipat seperti itu ya. Artinya wujud yang dilihat oleh musuh atau tester itu, badan kita seperti membesar 10 kali lipat. Dan pukulan pun misalkan kerasnya pukulannya misalkan 10 kilo atau pukulannya 50 kilo atau bahkan 1 kintal pukulannya, maka pukulan kita akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat seperti itu. Maka kalau pukulannya 2, maka tester akan seperti dipukul 2 kali ya kan, 2 kali dan kekuatannya 10 kali lipat seperti itu ya. Nah, itulah karakter dari Sultanul Bahri Sungai Raja, pukulan jarak jauh untuk melakukan penyerangan kepada orang dolim dan tester dolim ya, seperti itu. Tinggal begini saja, insya Allah kena 5 meter, 10 meter, 15 meter kena, semuanya atas izin dan kuasa Allah, karena ini ilmu kebatinan ya, bukan ilmu latihan fisik seperti itu. Jadi bicara ilmu kebatinan ya di luar logika, di luar nalar, apalagi ilmu laduni, tidak bisa dibedah dengan logika, kecuali dibedah dengan iman ya, karena setinggi-tinggi iman adalah iman kepada yang gaib seperti itu. Maka laduni ini pun masuk kepada kategori ilmu kebatinan, bahkan di atas kebatinan, itulah ilmu laduni. Nah, itu karakter 96 tentang Sultanul Bahri, ilmu penjagaan atau bela diri laduni kebatinan.
ya, yang dengan cara mengaktifkan kemudian dipukulkan dengan cara jarak jauh seperti itu. Ketika tester dolim itu terkena pukulan Sungai Raja, ya, Sultanul Bahri, maka yang dirasakan adalah sakit yang sangat parah, ya, seperti dipukul 10 kali lipat ya tenaganya, dan terasa sesak seperti dihimpit oleh bumi, ya, dan juga kepala itu akan seperti goyang-goyang begini, bahkan sampai muntah seperti itu. Itulah Sungai Raja, ya, Sultanul Bahri. Dan ilmu ini selain daripada manfaat untuk bela diri, peragaan kepada atas terdolim, ilmu ini juga ada fungsi lain, yaitu untuk pengobatan kebatinan, ya. Pengobatan kebatinan seperti apa? Yaitu Sultanul Bahri, ya, artinya raja, ya. Di sini tuh diibaratkan rajanya laut, ya, Sultanul Bahri. Artinya badan kita itu 10 kali lipat, ya, membesar. Dan kata beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, ilmu Sultanul Bahri Sungai Raja diperuntukkan untuk membunuh raja jin, ya, seperti itu. Barangkali para pemirsa atau para murid Cakra Raksa Buana atau siapapun, ya, masyarakat mungkin pernah melihat bahwa, bahkan pernah mendengar beritanya bahwa ketika sang peruqyah itu ketika meruqyah pasien atau meruqyah orang yang sedang sakit, sedang kerasukan jin misalkan, atau kerasukan apalah, saya itu tidak tahu, pokoknya urusan kebatinan, misalkan si orang ini kerasukan atau dikatakan punya penyakit batin seperti itu. Nah, maka ketika Sungai Raja atau Sultanul Bahri ini diaktifkan, kemudian tangan kita ditempelkan kepada orang sakit dan memohon wasilah, ya, kepada Allah bahwa dengan tingkatan ini dan nanti digabungkan dengan doa pengobatan, maka makhluk yang ada di tubuh orang sakit ini akan hancur, ya, akan hancur dan akan terpukul dan terbakar, ya, seperti itu. Dan misalkan di dalam tubuh pasien atau tubuh orang ini yang sakit ini jinnya itu misalkan jin biasa atau bahkan jin berilmu, maka ketika kita memegang badannya, maka akan langsung kena kepada rajanya seperti itu. Jadi yang di sini kena terus sampai kepada ujungnya rajanya, maka akan kena semuanya. Itulah Sultanul Bahri Sungai Raja. Jadi kita pukul yang di sini atau kita obatin yang di sini, misalkan di tubuh pasien ini, misalkan kita pegang, kita berdoa dengan wasilah karomah Kanjeng Sunan Kalijaga ilmu laduni Sultanul Bahri Sungai Raja, maka yang ada di tubuh ini akan hancur, ya. Atau dengan cara dipukul jarak jauh bisa, atau dengan cara dipegang bisa, dan bukan hanya yang di tubuh ini, bahkan sampai kepada sultannya atau rajanya, ya, seperti itu. Jadi merembet lah istilahnya, dari bawah sampai ke atas akan kena, ya. Cukup diniatkan saja, insya Allah. Ilmu ini tidak bisa ditafsirkan atau diperlihatkan, atau memang susah, namanya juga kebatinan. Namun berdasarkan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, Sultanul Bahri Sungai Raja diperuntukkan untuk berhadapan dengan raja jin seperti itu, ya. Itu yang saya terima dari beliau Guru Muktinul Ali, dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga dan dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, itulah penjelasan tingkatan ke-96 murid level 5 Sultanul Bahri atau Sungai Raja. Insya Allah manfaatnya sangat berguna sekali dalam hal penjagaan dan bela diri, juga pengobatan kebatinan untuk para pengamal dan pecinta ilmu laduni, khususnya yang ada di perguruan Cakra Raksa Buana. Insya Allah gunakanlah ilmu ini dengan bijak. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk umat yang lain. Ya, itu sepintas atau beberapa penjelasan dari tingkatan
96 Sultanul Bahri, Sungai Raja. Bagi para murid yang belum sampai kepada tingkatan ini, silahkan nanti boleh untuk ditingkatkan, asal syaratnya satu, istiqomah dulu sholat fardunya dan tinggalkanlah maksiat ya. Jadi maksudnya ini syaratnya harus sudah betul-betul kita itu sudah betul-betul istiqomah dan maksiat itu sudah namanya apa ya, sudah dilupakan sedikit demi sedikit lah. Jadi molimo itu hindari molimo ya, hindari dan istiqomah lah di dalam kebaikan. Insya Allah ketika sudah memenuhi syarat, nanti ada syarat tambahan lain, insya Allah bisa dipenuhi itu. Silahkan untuk naik jenjang dari misalkan tingkatan 94 atau barangkali baru memiliki tingkat 93 atau 95, ingin naik lagi satu level ke 96 ijazah Sultanul Bahri Sungai Raja, silahkan tinggal menghubungi saja kepada saya secara pribadi. Nanti saya akan lihat syarat-syaratnya dan akan saya lihat juga sebagai sejauh mana istiqomah dan amanahnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Semakin tinggi ya semakin banyak manfaatnya. Namun jangan lupa istilahnya, saya sering mengingatkan, semakin tinggi ilmu maka semakin tinggi godaan. Maka yang lebih kita waspadai adalah godaannya, seperti itu. Maka untuk mengatasi godaan itu ya, maka istiqomahlah di dalam beribadah dan jauhilah dan sadarlah tentang kemaksiatan ya, seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada para murid ya, yang tergabung di perguruan Cakra Raksa Buana, silakan. Bagi yang ingin ditingkatkan levelnya atau tingkatan ilmunya, silakan tinggal menghubungi saja. Dan bagi yang umum yang belum tergabung bahkan belum upgrade ijazah, silakan dapat tabayun atau dapat bertanya atau bermusyawarah bagaimana baiknya, nanti saya akan sampaikan ya. Jadi silakan bagi siapa saja yang ingin di ijazah baik level murid ataupun ingin mendaftar sebagai guru atau mau mendirikan cabang, silahkan. Syarat-syarat tetap ada dan kami tetap akan periksa syaratnya itu apakah terpenuhi apa tidak, layak atau tidak, baik lahir maupun batin, karena berhubungan dengan amanah tidak pandang siapa dia, dan yang penting adalah prosedur tetap ditempuh ya. Jadi tidak asal-asalan dan tidak sembarangan, seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk melaksanakan niat kita, entah menjadi murid ataupun menjadi guru. Silahkan, saya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung di perguruan Cakra Raksa Buana, baik ijazah murid ataupun ijazah guru atau membuka cabang. Silahkan tinggal bermusyawarah atau bertanya atau diskusi atau tanyakan langsung kepada saya, silakan. Dan ikutilah channel ini, pelajarilah tayangan-tayangannya supaya dapat menambah pemahaman atau pengetahuan seputar ilmu bela diri laduni dan pengobatan karma Kanjeng Sunan Kalijaga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di tayangan yang ini di channel Cakra Raksa Buana, penjelasan tentang murid level 5, level khusus tingkatan ke-96 Sultanul Bahri Sungai Raja. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, bagi para murid dan bagi semuanya ya, para umat. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengalaman. Saya titipkan kepada para murid Cakra Raksa Buana agar tetap istiqomah dan amanah di jalan Allah. Saya hamba doib, banyak kekurangan dan banyak kesalahan di dalam lisan, mohon agar dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.